Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement Bung Sylvester yang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu sampai pucat ketika dia marah-marah di acaranya Aiman ya teman-teman. Bahkan Bung Sylvester juga mengatakan bahwa Rocky Gerung itu terlalu kecil buat dia ya teman-teman. Bahkan dia bisa ladenin lah kalau mau berantem gitu ya teman-teman. Saya bingung juga ini debat tapi kenapa malah direspon ke arah main fisik ya teman-teman. Nanti akan dijawab dengan sangat baik oleh Rocky Gerung juga ya teman-teman. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Nah, makanya saya bilang tadi, Rocky itu waktu saya marah itu dia pucat sepucat-pucatnya orang dan bukan hanya Rocky. Rocky terlalu kecil sama Chico ini bukan lawan saya. Kalau saya mau kan saya udah pukulin bang. Gitu loh. Dan saya yakin kalau hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, saya masih sanggup lah. Kau mau bilang kau juga bela diri kungfu. Nah, makanya saya bilang tadi, Rocky itu waktu saya marah itu dia pucat sepucat-pucatnya orang dan takut. Kan begini, kalau orang bilang itu enggak, perasaan lu aja. Rocky pernah dilempar botol ya di Sleman, Jogja, kabur kan ke sawah-sawah. Kalau saya nggak kabur bang, saya lawan itu mau banyak orang, apa urusannya? Kitanya mati sekali kok. Gitu loh. Kalau kita benar, kalau salah kita minta maaf. Ya, hostnya tadi Coki Pardede sampai senyum-senyum ya teman-teman, sampai ketawa gitu ya. Ini kan pertarungan pikiran ya, kenapa lari ke pertarungan fisik ya teman-teman. Coba kita lanjut ya videonya. Saya bilang, saya ingatkan, Bung Sylvester tidak boleh menyerang pribadi, karena bagi saya itu menyerang pribadi. Rocky diam, saya bilang, wah ini tinggal tunggu gunung meletus di dalam hati saya kan. Tapi Rocky sangat tenang waktu itu. Sangat tenang waktu itu. Cuma saya udah paham nih, wah ini luar biasa nih. Baru mulai kesempatan Rocky, karena bagi saya kan di Rakyat Bersuara itu, kalau ada orang yang kemudian mengkritisi pihak yang lain, maka pihak yang lain yang saya dudukan untuk kemudian dia menjawab, supaya adil. Saya berikan kesempatan pada Bung Rocky. Dia nggak marah-marah, sama sekali dia nggak marah. Tapi dia keluarkan gaya akademisinya dengan pengetahuannya menurut saya luar biasa. Dan itu yang kemudian disampaikan oleh Bung Rocky yang kemudian kita lihat di tayangan itu ya. Jadi ada beberapa teori dan lain sebagainya. Ternyata Bung Rocky tahu semua dan luar biasa. Taunya bukan hanya kulitnya tapi sedalam-dalamnya. Parsimoni, fact must be served dan lain sebagainya. Ya bagi sebagian kita yang belajar metodologi mungkin tahu, sebagian lain mungkin tidak, gitu kan. Nah, itulah kemudian yang disampaikan oleh Bung Rocky. Banyak juga yang menilai itu ya kemarin itu bukan panggung perdebatan Bung Rocky, tapi itu malah mirip ajang tarung bebas seperti UFC gitu. Ya kalau kita udah terlibat dalam debat tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar. Ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik. Itu dasarnya tuh. Nah, semarah-marahnya tetap tidak boleh ada kekerasan tuh, dan itu sebetulnya tanda dari peradaban kan. Nah, kalau akhirnya diselesaikan dengan bertinju atau gontok-gontokan, itu artinya orang takut juga akhirnya naik panggung kan. Oh, takut gue kenapa? Karena badannya lebih gede, bukan karena otaknya lebih besar kan, itu akhirnya begitu. Jadi saya ingin supaya publik juga belajar bahwa kesepakatan kita di dalam berdemokrasi adalah pakai argumen, force of the better argument, bukan force of the better tinju itu, bukan itu yang kita maksud tuh. Jadi apapun sepanas-panasnya perdebatan itu hanya boleh pakai kalimat, nggak boleh pakai alat-alat fisik, karena itu akan memancing juga potensi
lingkungan itu akan saling manas-manasin tuh. Sama seperti lingkungan saya, kenapa nggak digituin Rock, kenapa bukan itu maksudnya. Tetap kita mendewasakan diri di dalam kemampuan atau dengan kemampuan berargumentasi. Sebenarnya di dalam, saya pernah bilang ke Bung Rocky janganlah, karena kita TV kan ditonton mungkin yang bukan dewasa semua. Tapi memang itu kan gaya beliau kan, kayak Bung Rocky. Jadi ya sekali-sekali tetap kelepasan juga rupanya. Nah di situ ada dua kali. Yang pertama mungkin nggak didengar oleh Bung Sylvester, yang kedua didengar oleh Bung Sylvester, marah kemudian langsung memuncak, samperin Rocky. Saya coba untuk memisahkan gitu kan. Nah karena saya melihat udah agak kurang kondusif, lalu saya break. Nah setelah break itulah kemudian terjadi berbagai hal yang ya mungkin tidak diketahui netizen. Bukan mungkin, memang pasti tidak diketahui netizen, karena yang beredar itu hanya 10% ya. Ada teriakan, ada teriakannya ya, saya nggak mau ngomong ke siapa ya, yang jelas bukan Bung Rocky ya. Ada kemudian dorongan dan lain sebagainya. Tapi kan di video itu kelihatan Chico juga ikut ribut sama Sylvester. Iya, kalau saya lihat waktu itu karena diingatkan sudah gitu ya. Lalu kemudian tidak berhenti, akhirnya Chico rupanya terpancing juga. Udah dong gitu, mungkin mau ngomong seperti itu, saya nggak tahu juga ya. Akhirnya ditunjuk sama Bung Sylvester, Chico nggak terima, terjadilah teriak-teriakan itu, tapi nggak sampai fisik kok. Iya, kan karena ada satpam atau polisi tuh naik ke panggung. Satpam MNC waktu itu ya. Ada 3 orang kan di atas. Total sebenarnya 8 kalau saya hitung, tapi yang naik itu 3 atau 5 ya, lupa. Di 2 di bawah, 3 di atas panggungnya. Saya sendiri juga meluk Bang Sylvester, Bang udah Bang, saya bilang udah Bang. Gitu. Dan ke Bung Bung Chico juga. Ya saya bilang udah Bang. Itu sampai breaknya itu sekitar 5 menit ya. Itu hampir diperpanjang hampir 2 kali lipat. Saya lupa 8 atau 9 menit. Karena nggak bisa masuk, masih rame, masih ribut, masih gemuruh gitu. Ya itulah terjadi. Tapi setelah itu, ini yang pemirsa lihat ya, yang netizen lihat, Rocky di akhir kan dia keliling salaman. Memang biasa Rocky seperti itu, bukan berarti hanya ke Bung Sylvester. Tapi sebelum itu, pada saat offline, itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya meluk. Ya, saya bingungnya Bung Sylvester ini udah bikin video permintaan maaf untuk apa yang terjadi karena nggak baik untuk tontonan publik. Tapi di lain kesempatan, yaitu ini video baru kayaknya gitu ya teman-teman, ini video baru. Dia membahas kejadian itu lagi mungkin karena ditanya oleh hostnya, tapi dengan jawaban yang mengarah ke pertarungan fisik. Padahal ini kan pertarungan pikiran. Dan dia seperti terlihat dengan sedikit bangga ya, mengatakan ya terlalu kecil lah Chico sama Rocky Gerung itu, Rocky Gerung itu, seolah-olah kalaupun mereka berdua ya bisalah dilawan secara fisik. Saya nggak mengerti kenapa diarahkan ke sana, karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya ya tidak tepat ya, karena kan adu argumentasi ya, adu pikiran kalau kata Rocky Gerung tadi, mempertajam pikiran, saling menghunus pikiran. Tapi di sini entah kenapa jawaban Bung Sylvester mengarah ke perkelahian fisik yang dia bisa menangkan. Padahal hemat saya ya harusnya dia memenangkan pertarungan pikiran dengan Rocky Gerung, bukan pertarungan fisik ya teman-teman, karena itu kan ajang diskusi, ajang debat ya, bukan UFC gitu ya, bukan MMA ya teman-teman. Ya saya tidak mengerti juga kenapa Bung Sylvester buat statement seperti ini ya teman-teman. Tapi coba teman-teman analisa apa pendapat teman-teman atas video ini. Saya pikir itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.